Safdah TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Kita lanjutkan ayul ikhwah kitab Sittu Durar. Masih pembahasan kita tentang ta'rifut tariq, mengenal jalan kebenaran. Dan kita kemarin membacakan perkataan Ibnu Mas'ud. Berkata Abdullah bin Mas'ud, "Inna hadha sirata muhtadar, tahdhuruhu syayatin, yunaduna ya Abdullah halumma, hadha sirat liyasuddu an sabilillah, fa'tasimu bihablillah, fa inna hablallahi huwa kitabullah." Sesungguhnya jalan ini, itu jalan kebenaran, itu dihadiri oleh setan, di mana setan akan memanggil dan berkata, "Ya Abdullah, ini justru jalan yang benar." Supaya apa? Agar setan itu menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Maka peganglah oleh kalian, kata Ibnu Mas'ud, tali Allah. Karena tali Allah itu hakikatnya adalah kitabullah. Maka beliau berkata, wa fi hadzal athar faidatan. Dalam asar tadi, yaitu perkataan Abdullah bin Mas'ud, ada dua faidah. Al-ula, faidah yang pertama, anna sirata wahidun. Bahwa jalan kebenaran itu hanya satu, Pak, nggak berbilang-bilang. Ya. Wa innama tahtafu bi syayatin bughyata tafriqin nas min hauli. Namun setan ya berusaha untuk apa, Pak? Memecah belah manusia dari jalan kebenaran itu. Dengan cara apa? Dengan cara mengelabui, dengan syubhat. Sehingga akhirnya apa yang terjadi, Pak? Jalan kebenaran itu terlihat samar. Sebab dengan adanya syubhat itu, Pak, kebenaran jadi apa? Samar. Sehingga orang jadi bingung. Mana jalan kebenaran yang sebenarnya? Yang berakibat akhirnya setan sangat mudah sekali menggoda orang yang seperti ini. Iya. Maka setan akan berkata, justru ini jalan kebenaran. Dan setan akan berusaha memakai argumentasi, Pak, supaya bisa meyakinkan kepada orang bahwa jalan kebenaran itu yang ini. Jangan jauh-jauh lah, Pak. Iblis saja kok bisa ya meyakinkan Nabi Adam untuk makan buah yang dilarang. Gimana caranya? Memutar balikan apa? Fakta. Allah melarang pohon yang dilarang, sama iblis pertama dinamai dulu pohon tersebut dengan pohon apa? Khuldi, kekal. Jadi yang menamai itu pohon khuldi siapa? Iblis. Makanya antum jangan ikut-ikutan menamainya dengan pohon khuldi ya. Kenapa iblis menamai dengan pohon khuldi? Kekal. Memberikan kesan kepada Adam, kalau kamu makan pohon ini justru kamu kekal gitu. Maka iblis berkata, "Ala adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkil la yabla." Maukah aku tunjukkan kamu kepada pohon kekal
dan kerajaan yang tak akan hancur. Melihat bagaimana iblis meyakinkan Nabi Adam supaya memakan pohon yang dilarang. Di zaman sekarang pun juga iblis akan berusaha meyakinkan banyak manusia tentang jalan-jalan yang sebetulnya jalan yang menyimpang, tapi karena banyak syubhat di situ sehingga dikira itu jalan apa? Kebenaran. Dan biasanya Pak, yang menjadi mangsa-mangsa iblis itu orang-orang yang ilmunya kurang, Pak. Ataupun orang-orang yang ilmunya kokoh, faham, susah tuh. Digoda iblis tuh susah. Sedangkan orang yang ilmunya kurang, ilmunya ngambang, hanya sebatas ikut kajian tapi tidak memperdalam, tidak pula mengkaji kitab dengan sungguh-sungguh, memahami kaidah-kaidahnya. Yang kayak ginian nih Pak, nih mudah banget kena syubhat Pak. Ada syubhat dikit aja udah langsung terhempas dia. Kenapa? Kurang ilmunya. Makanya penting ya Pak, mengokohkan ilmu itu penting banget Pak. Dengan cara apa? Taksil. Ya, dengan cara apa? Taksil. Taksil itu artinya memahami pokok-pokok ilmu. Manhaj, akidah yang benar dengan dalil-dalilnya. Sehingga pada waktu itu kita faham betul dan bisa melihat jalan kebenaran. Iya. Ikhwata Islam, saudaraku seiman. Wala tajidu sabilan ila tafriqihim ahsan min iddi'ai ta'addudihi. Dan setan tidak mendapatkan jalan untuk memecah belah dari jalan yang paling bagus, ya paling bagus dari mengesankan bahwa jalan kebenaran itu banyak, nggak cuma satu. Kata siapa? Kita harus ngikutin jalan salaf saja. Kata siapa? Kita harus ngikutin sahabat saja. Iya. Maka yang seperti ini Pak berusaha untuk disamarkan nih Pak. Iya. Sehingga akhirnya orang menganggap bahwa nggak masalah kita tidak mengikuti jalan para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Setidaknya setan sudah berhasil dulu nih, ya, menjadikan orang terkesan bahwa jalan kebenaran itu nggak cuma ini loh, tapi masih ada jalan-jalan kebenaran yang lainnya. Ada, kalau ini cuma alternatif aja mas. Iya. Padahal Allah tegas memuji para sahabat. Allah mengatakan terhadap para sahabat apa? Wasabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina taba'uhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radwan. Sabiqunal awwalun dari kalangan muhajirin dan ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan kebaikan, Allah ridha kepada mereka. Arti mafhum mukhalafahnya apa Pak? Bahwa orang yang tidak mengikuti mereka, Allah tidak ridho kepada mereka. Iya. Kalau orang paham dalil enak Pak. Ketika Rasulullah mengabarkan umat Islam berpecah belah menjadi berapa golongan? 73. Yang di surga berapa Pak? 1. 72 di mana? Di neraka. Kemudian Rasulullah menjelaskan yang 1 siapa? Ma'ana alaihi wa ashabi. Yang aku dan para sahabatku. Rasulullah tegas mengatakan kebenaran itu yang dipegang oleh Rasulullah dan para sahabat. Udah 1. Tapi setan tidak ridho itu Pak. Setan akan berusaha gimana caranya supaya orang memandang bahwa jalan Rasulullah dan para sahabat itu bukan jalan satu-satunya, tapi jalan alternatif saja. Iya. Kata siapa masuk surga itu harus ngikutin sahabat aja. Wah ini mulai sebagaimana kalau orang liberal udah duluan ya.
Kata siapa masuk Islam itu hanya dengan Islam saja. Semua agama sama, semuanya masuk surga, tapi caranya beda. Dikesankan dulu seperti itu. Supaya apa? Supaya setan berhasil bahwa bukan cuma Islam loh yang memasukkan ke surga itu. Padahal Allah tegas mengatakan inna dina indallahil Islam. Agama di sisi Allah hanyalah Islam. Nah, banyak orang yang terpengaruh Pak sama ajaran liberal aja, orang banyak yang terpengaruh Pak. Ya. Demikian pula ketika Rasulullah mengabarkan umatnya berpecah belah, cuma satu ternyata yang selamat. Nah, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Makanya Ibnul Jauzi menceritakan tentang seorang zindik yang ingin berusaha merusak agama Islam dari dalam, tapi dengan cara pura-pura masuk Islam. Cara dia gimana Pak? Dia mengesankan suatu permasalahan yang jelas batil itu Pak. Katanya ini masih ikhtilaf. Masih apa? Ikhtilaf. Iya. Ahmad Ar-Rawandi namanya. Ahmad Ar-Rawandi ini ketika dia ingin memasukkan sama itu ibadah orang sufi, sambil pukul rebana, sambil gereng-gereng joget-joget kepala itu Pak. Padahal para ulama semua mengharamkan sama, Imam Syafi'i, Imam Ahmad dan yang lainnya. Nah, Ahmad Ar-Rawandi ini gimana caranya supaya sama ini diterima oleh masyarakat? Apa kata Ahmad Ar-Rawandi? Para ulama berbeda pendapat tentang hukum sama. Ada yang membolehkan, ada yang mengharamkan. Adapun saya mewajibkan. Lihat, dikesankan dulu ini masalah apa? Khilaf. Setidaknya ini bisa masuk dulu lah. Padahal kalau kita buka kitab-kitab para ulama, sebenarnya nggak ada khilaf dalam masalah ini. Tapi sama si Ahmad Rawandi ini dijadikan seakan-akan khilaf. Dan sampai detik ini Pak, gaya Ahmad Rawandi ini banyak dipakai orang Pak. Agar pemikirannya bisa masuk, dikesankan dulu khilaf kok. Padahal khilafnya entah antar ulama atau antar juhala nggak tahu. Ini masalah khilaf kok. Akhirnya masalah khilaf dijadikan dalil hujah untuk membolehkan. Padahal kata para ulama tidak boleh berdalil dengan khilaf, tidak boleh. Dalil itu Al-Quran dan Sunnah. Bukan sebatas semata-mata itu karena masalah yang khilafiyah. Nah, seperti inilah Bapak sekalian, di antara cara setan untuk menghalang-halangi manusia. Fakullu man rama ihaman nas annal haqqa laysa mahjuran fi sabilin wahidah fa innama huwa syaitan. Maka siapa yang berusaha untuk mensamarkan kepada manusia dan mengatakan bahwa kebenaran itu katanya tidak terbatas pada satu jalan, maka sebetulnya dia pengikut setan Pak. Rasulullah yang mengatakan 1 di surga, 72 di neraka. Tapi dia mengatakan, oh enggak. Kata siapa cuma 1 yang masuk surga. Lalu dia bawa cari-cari, ternyata memang ada riwayat, tapi riwayatnya palsu Pak. Riwayat yang palsu itu lafadznya apa? 72 di surga, 1 di neraka. Itu yang mereka pegang. Ikhwata Islam saudaraku seiman. Wa qad qala Allah Ta'ala, "Famadza ba'dal haqqi illa dhalal." Sementara Allah berfirman, apakah setelah kebenaran kecuali kesesatan? Jadi tidak mungkin Pak
ada dua jalan yang saling bertabrakan, dua-duanya apa? Benar, nggak mungkin. Allah hanya mengatakan kalau nggak sesat ya benar, kalau nggak benar ya sesat. Nggak ada apa manzilah yang ketiga, nggak ada, nggak sesat nggak benar. Makanya kata Imam Malik, mungkinkah dua pendapat yang saling bertabrakan, dua-duanya benar? Gak mungkin. Yang satu, misalnya, yang satu menolak takdir, yang satu menetapkan takdir. Mungkin enggak Pak, dua-duanya benar? Gak mungkin. Pasti kebenaran hanya satu di sisi Allah. Yang satu mengkafirkan para sahabat. Yang satu mengatakan siapa yang mengkafirkan sahabat maka dia kafir. Mungkinkah dua-duanya benar? Gak mungkin. Kebenaran cuma hanya satu di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma sudah pernah saya jelaskan Pak, kebenaran yang satu ini yang ada yang jelas itu benarnya. Ada juga yang samar. Ya. Nah, jelas atau samarnya kebenaran itu Pak disesuaikan dengan apa? Keilmuan seseorang. Semakin ilmu seseorang itu dalam, kuat, semakin dia bisa melihat kebenaran. Semakin ilmu seseorang itu dangkal, ngambang, semakin sulit untuk melihat apa? Kebenaran. Iya. Saudaraku seiman. Kemudian as-tsaniyah, faedah yang kedua kata beliau, tafsir hablillah alladzi yajibu an ya'tasima bihil muslimun liyattahidu bi kitabillah. Penafsiran tali Allah yang wajib dipegang oleh kaum muslimin agar bersatu padu adalah kitabullah. وهذا لا يتعارض مع قول ابن مسعود أيضا الصراط المستقيم الذي تركنا عليه رسول الله SAW. Dan ucapan Ibnu Mas'ud ini juga tidak bertabrakan dengan perkataan Ibnu Mas'ud yang lain, bahwa jalan yang lurus itu adalah yang dipegang oleh Rasulullah SAW. Ya. Wadzalika li'anna Rasulullah SAW taraka lahumul kitab was sunnah. Karena Rasulullah SAW meninggalkan dua, Al-Quran dan apa? Dan hadis. Rasulullah bersabda apa? Taraktu fikum ma in tamassaktum bihi lan tadillu ba'di abada. Kitabullah wa sunnati. Aku tinggalkan untuk kalian, selama kalian berpegang kepadanya, kalian tidak akan tersesat. Itu kitabullah dan apa? Dan sunnahku. Jadi bukan cuma Al-Quran saja, tapi juga sunnah. Namun Pak, di zaman ini Pak, banyak orang yang terkena pemikiran ingkaru sunnah. Ingkaru apa? Sunnah. Mereka menganggap sunnah itu ya kurang bisa dipercaya. Karena katanya diriwayatkan oleh perawi-perawi yang bisa jadi salah. Beda dengan Al-Quran katanya. Kalau Al-Quran sudah jelas mutawatir. Akhirnya kita lihat di zaman sekarang banyak orang yang mengatakan apa? Ya, nggak ada dalam Al-Quran. Ketika diwakilkan hadis, hadis kurang bisa dipercaya. Iya. Itu banyak, subhanallah, dan Rasulullah sudah mengabarkan tentang munculnya orang-orang seperti itu, Pak. Kata Rasulullah, yushiku an yajlisa rajul ala arikatihi wa huwa syab'an ta'tihi sunnatun min sunnati, ya, faqala da' min hadha ma wajadna fil Qur'an ittaba'na. Hampir-hampir nanti akan muncul seorang laki-laki yang duduk di atas dipannya dalam keadaan kenyang. Ketika datang kepadanya hadis, dia berkata, tinggalkan ini, cukupkan Al-Quran saja. Maka kemudian Rasulullah bersabda, ala wa inni utitul Quran wa mithluhu ma'ah
wa mithlahu ma'ah. Ketahuilah aku diberikan oleh Allah Al-Quran dan yang semisal dengannya. Itu apa? Sunnah. Berarti hadis itu hujah tersendiri, Pak. Ya. Kalau kita sudah mendapatkan dalil dari hadis yang sudah jelas, gamblang, nggak butuh lagi nyari mana dalilnya dari Al-Quran, nggak butuh lagi. Karena hadis itu sendiri sudah berdiri sendiri dalam hujiyah. Nah, yang kayak ginian disamarkan, Pak. Disamarkan, Pak. Supaya orang menolak apa? Hadis. Iya. Kata beliau, وَذَلِكَ أَيْضًا لِأَنَّ السُّنَّةَ كَكِتَابِ اللَّهِ فِي كَوْنِهَا وَحْيًا. Juga dikarenakan sunnah itu sama dengan Al-Quran. Itu sama-sama wahyu dari Allah. Sumahiyya tafsirun li kitabillah. Bahkan keistimewaannya sunnah, Bapak. Keistimewaan sunnah itu menafsirkan Al-Quran. Sunnah menafsirkan apa? Al-Quran. Ya. Bal khairu man fassara kalamahu ta'ala min khalqihi wa Rasulullah SAW. Justru, Pak, manusia terbaik yang menafsirkan Al-Quran siapa? Rasulullah SAW. Beliau yang paling faham tentang Al-Quran. Rasulullah SAW. Maka sungguh aneh orang-orang yang menolak hadis dan hanya mencukupkan dengan Al-Quran. Bagaimana dia cara sholatnya, Pak? Dalam Al-Quran tidak ada tata cara sholat. Berapa rakaat sholat zuhur, asar, maghrib, isya, nggak ada dalam Al-Quran. Adanya dalam hadis. Bagaimana dia akan berzakat sementara nisabnya, haulnya semua diatur dalam hadis. Al-Quran tidak ada. Ya. Akhul Islam, saudaraku seiman. Kama qala ta'ala, Allah berfirman dalam surat An-Nahl ayat 44. Wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nas ma nuzila ilaihim. Dan kami turunkan kepadamu, hai Muhammad, adzikr, itu Al-Quran. Agar apa? Agar kamu menjelaskan kepada manusia Al-Quran yang telah diturunkan kepada mereka itu. Berarti fungsi Rasulullah sebagai apa, Pak? Penjelas. Ya, Rasulullah menjelaskan. Makanya Imam Syafi'i mengatakan fungsi sunnah terhadap Al-Quran itu banyak. Yang pertama, menguatkan hukum yang ada dalam Al-Quran. Yang kedua, ya, menjelaskan sesuatu yang global dalam Al-Quran. Yang ketiga, ya, menafsirkan atau mengikat kemutlakan Al-Quran dan mengkhususkan keumuman Al-Quran. Nah, saudaraku sekalian, justru Pak, orang yang paling berilmu tentang hadis, maka dia orang yang paling berilmu tentang Al-Quran. Umar bin Khattab berkata apa, Pak? Ya'tikum qaumun yujadilunakum bisyubuhatil Quran. Fajadiluhum bis sunan fa inna ahla sunan a'raf bi kitabillah. Nanti akan datang suatu kaum yang mendebat kalian dengan ayat-ayat Quran yang bersifat mutasyabihat. Maka jidal mereka, debat mereka dengan sunnah. Karena orang yang paling berilmu tentang sunnah, dialah orang yang paling berilmu tentang Al-Quran. Saudaraku seiman. Ya. Walidzalik amara Nabi SAW ummatahu idza dabat ilaihimul furqah bil istimsak bis sunnatih. Oleh karena itulah Nabi SAW menyuruh umatnya, Pak, saat terjadi perpecahan supaya apa? Nabi SAW menyuruh umatnya ketika terjadi perpecahan supaya berpegang kepada sunnah. Sunnah.
Dalilnya mana? Hadis Al-Irbad bin Sariyah yang masyhur. Rasulullah sabda, "Fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira." Sesungguhnya orang yang hidup di antara kalian nanti, maka ia akan melihat perpecahan yang banyak. Tuh lihat, akan melihat perpecahan yang banyak. Terus apa kata Rasulullah, Pak? Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Maka saat kalian melihat perpecahan itu, wajib kalian pegang sunnahku dan sunnah khulafa ar-rasyidin. Tuh lihat Bapak sekalian. Iya. Makanya orang yang selalu bergumul dengan hadis, belajar hadis, memahami hadis, kemudian melihat pemahaman para sahabat, insya Allah dijamin selamat, Pak. Iya. Qala Ibnu Battah, berkata Ibnu Battah Al-Uqbari, fi bayani sabab ijtima'i kalimatis salaf ala aqidatin wahidah. Beliau menjelaskan sebab kenapa salafus soleh itu, Pak, satu kalimatnya dalam masalah akidah. Di zaman salaf, ya, sahabat terutama, belum ada perpecahan dalam masalah apa? Akidah, belum ada. Iya. Kata Ibnu Battah menjelaskan sebabnya. Falam yazal as-sadrul awwal ala hadza jami'an. Generasi pertama senantiasa bersatu padu di atas akidah. Ala ulfatil qulub wa ittifaqil madzahib. Dan hati mereka senantiasa bersatu dan keyakinan mereka pun sama. Iya. Kitabullah asamathum wa sunnatul Mustafa imamuhum. Karena ya, kitabullah ismatuhum, karena Pak, mereka menjadikan Al-Qur'an sebagai apa? Ismah, pegangan. Dan sunnah Rasulullah sebagai imam. La yasta'miluna al-ara'. Mereka tidak pernah menggunakan sebatas pendapat. Wala yafza'una ilal ahwa. Tidak pula mereka merujuk hawa nafsu. Falam yazalin nas ala dzalik. Dan di zaman sahabat semuanya seperti ini, Pak. Ya. Makanya para sahabat dalam setiap permasalahan selalu mencari dalil. Dalilnya mana? Dalilnya mana? Dalilnya mana? Iya. Kalau antum baca sirah para sahabat, mereka selalu cari dalil, Pak. Selalu cari dalil. Iya. Mereka tidak hanya puas dengan perkataan Abu Bakar dan Umar. Bahkan mereka menyelisihi Abu Bakar dan Umar kalau tidak sesuai dengan dalil. Abdullah bin Abbas, beliau punya pendapat haji tamattu itu harus, Pak, bagi orang yang baru haji, hajatul Islam. Ibnu Abbas mengatakan haji tamattu itu harus. Tahu kan haji tamattu? Apa itu haji tamattu? Umrah dulu, baru kemudian setelahnya haji. Kemudian Ibnu Abbas membawakan hadis wa Rasulullah SAW menyesal membawa hewan hadyu, karena waktu haji wada Rasulullah SAW waktu itu hajinya haji qiran. Beliau membawa dari kota Madinah hewan hadyu. Sesampainya di kota Mekah, Rasulullah menyesal dan menyuruh para sahabat yang tidak membawa hewan hadyu untuk mengubah niat haji mereka menjadi umroh. Jadi apa? Umroh. Apa kata beliau? Lawis taqbaltu min amri mastadbartu wala ja'altuhu umroh walam masuktul hadiya. Kalau masih sempat balik lagi, aku tidak akan membawa hewan hadyu dan aku akan jadikan umroh saja.
Ucapan Nabi ini dipegang kuat oleh Ibnu Abbas. Ketika Ibnu Abbas menyampaikan di majelisnya, lalu ada orang berkata, wahai Ibnu Abbas, namun Abu Bakar dan Umar, mereka berpendapat lebih memilih haji ifrad. Mereka berpendapat lebih memilih haji apa? Ifrad. Apa kata Abdullah bin Abbas? Yushiku an tanzila alaikum hijarah minas sama. Aqulu lakum qala Rasulullah wa taquluna qala Abu Bakrin. Hampir-hampir turun kepada kalian batu dari langit. Aku sampaikan kepada kalian Rasulullah bersabda, kalian malah menyampaikan kepadaku Abu Bakar dan Umar berkata begini dan begitu. Maksudnya emangnya ya lebih tinggi mana Rasulullah atau Abu Bakar? Dan ternyata Abdullah bin Umar sepakat dengan Ibnu Abbas dalam masalah ini, Pak. Ketika beliau ditanya, tapi ayahmu lebih memilih haji ifrad. Apa kata Abdullah bin Umar? Ya, Aabi ahaku an yuttaba am Rasulullah? Apakah ayahku yang paling berhak untuk diikuti ataukah Rasulullah SAW? Lihat, ini manhaj para sahabat, Pak. Mereka selalu mengagungkan dalil, selalu mencari dalil, selalu meminta dalil. Ya, pernah terjadi perdebatan antara Ibnu Abbas dengan Zaid bin Thabit mengenai apakah wanita yang sedang haji lalu haid, lalu apa? Haid. Apakah dia harus menunggu haidnya selesai baru haji tawaf wada? Di mana tidak boleh keluar kecuali setelah apa? Tawaf wada. Atau boleh langsung pulang? Zaid bin Thabit pendapatnya apa, Pak? Tidak boleh langsung pulang. Wajib tunggu dulu sampai selesai baru tawaf wada, silahkan pulang. Ibnu Abbas pendapatnya apa, Pak? Boleh, silahkan pulang. Debatlah mereka berdua nih. Apa kata Mas'ud? Kalau kamu tidak percaya, silahkan tanyakan langsung kepada siapa? Ummahatul Mukminin. Pergilah Zaid bin Thabit kepada Aisyah. Ternyata Aisyah membenarkan ucapan Ibnu Abbas dan membawakan riwayat tentang seorang sahabiat istri Nabi yang waktu itu haid dan diizinkan pulang tanpa haji, tanpa tawaf wada. Maka Zaid bin Thabit pun balik lagi kepada Ibnu Abbas sambil tersenyum. Apa kata Zaid? Asabta, kamu benar. Iya. Begitu, Pak, para sahabat. Selalu dalil yang mereka apa? Utamakan. Nggak kayak di zaman sekarang. Yang diutamakan pendapat apa? Madhab, pendapat madhab, pendapat madhab, pendapat madhab. Iya. Mungkin kalau Anda berkata, siapa kita? Kita kan bukan ulama. Betul. Kewajiban kita memang harus ikut ulama. Tapi ketika jelas kepada kita suatu dalil, yang jelas-jelas dalil itu bertabrakan dengan pendapat ulama, mana yang harus kita ikuti? Tentu dalil, Pak, bukan pendapat apa? Madhab. Memang betul kita orang awam pada asalnya kita taklid kepada ulama, betul. Tapi kan manusia pun diberikan oleh Allah kemampuan untuk memahami, Pak. Ketika sampai dalil dari pendapat ulama lain dan kita melihat kok ini lebih kuat, masa kita mau pertahankan madhab kita? Nggak bisa. Manhaj inilah manhaj yang harus dipegang, ya, agar kita selamat, Saudara seiman. Nah itu ya. Makanya Ibnu Battah mengatakan seperti itulah para sahabat, Pak. Mereka selalu lebih mengedepankan Al-Quran dan hadis. Mereka dalam beragama bukan hanya sebatas pendapat menurut saya enggak.
selalu dengan hujah, dengan dalil. Ya, mereka menyelisih pun dengan dalil, bukan sebatas dengan apa? Pendapat. Ya. Pernah terjadi Ibnu Abbas debat dengan seseorang, ya, tentang apakah Nabi Musa yang bertemu dengan Khidir itu Nabi Musanya Banu Israel atau Nabi Musa yang lain. Ibnu Abbas pendapatnya itu Nabi Musa Banu Israel. Sementara lawannya Nova Al-Bakali itu pendapatnya bukan, itu Musa, bukan Banu Israel, yang lain. Lewatlah kemudian Ubay bin Ka'ab. Dipanggil oleh Ibnu Abbas, wahai Ubay, aku berselisih dengan dia tentang Nabi Musa yang bertemu dengan Khadir itu. Apakah engkau punya dalil yang pernah engkau dengar dari Rasulullah SAW tentang masalah ini? Kata Ubay, iya. Lalu beliau pun menceritakan tentang kisah pertemuan Nabi Musa Banu Israel yang bertemu dengan apa? Khadir. Iya, menguatkan pendapat Ibu Abbas dalam masalah ini. Dalil, hujah, Masya Allah. Zaman sekarang ditanya dalil malah ngambek, Pak. Dalil lagi. Apaan sih? Tapi alhamdulillah Pak ya, dengan adanya dakwah salaf ini Pak, ya, banyak para penceramah sibuk cari dalil Pak. Karena alhamdulillah memang dakwah salaf itu mengajarkan kita untuk selalu berpegang kepada apa? Dalil. Sehingga banyak kiai-kiai zaman sekarang itu Pak repot Pak. Ya. Kenapa? Karena suka ditanya dalilnya mana Pak Kiai? Dalilnya mana Pak Kiai? Akhirnya mau tidak mau mereka harus cari apa? Dalil. Nggak apa-apa, alhamdulillah. Iya. Dakwah, setidaknya dakwah sunnah ini mewarnai Pak. Yang tadinya hanya sebatas taklid ikut-ikutan, iya, maka mereka harus mau tidak mau mencari apa? Dalil. Iya. Walaupun dalilnya dipaksakan pemahamannya. Namun ikhwatul Islam setidaknya naiklah setingkat gitu. Dari yang tadinya cuma ikut-ikutan berubah menjadi apa? Mencari dalil. Ikhwatul Islam saudaraku seiman. Kata beliau, ya. Wa sadaqa rahimahullah fa inna dinallah wahidun la yakhtalif. Dan yang diucapkan oleh Ibnu Battah tadi benar. Karena agama Allah satu, tidak mungkin bercerai-berai. Tidak mungkin agama Allah berselisih, saling bertabrakan, enggak mungkin. Allah berfirman, "Walau kana min 'indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira." Dalam surat An-Nisa ayat 82. Kalaulah Al-Qur'an itu berasal dari selain Allah, mereka akan mendapatkan dalam Al-Quran pertentangan yang banyak. Tapi alhamdulillah tidak ada Al-Quran yang saling bertabrakan, Bapak sekalian. Ya. Wa hadha at-tariq alladhi nad'u an-nas ilayhi huwa awdahu at-turuq wa abyanuha wa agnaha wa akmaluha. Dan jalan yang kita seru manusia kepada jalan ini, itulah sebetulnya jalan yang paling jelas, yang paling cukup, paling sempurna. Namun sekali lagi Pak, banyak orang yang memahami Al-Quran dan hadis dengan pemahaman sendiri. Yang berakibat akhirnya gara-gara pemahaman itu, muncullah pemahaman-pemahaman aneh. Ya. Bukan Al-Qur'annya yang salah apa? Pemahamannya, Pak. Ya. Kemarin saya lihat ada seorang ustadz membawakan ayat untuk menyebutkan katanya kullu itu tidak artinya tidak semua. Dia bawakan firman Allah,
wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy. Dan kami jadikan dari air itu kulla syai'in, segala sesuatu itu hidup. Kata sang ustadz ini apa, Pak? Di situ Allah mengatakan kami menjadikan dari air segala sesuatu hidup. Padahal malaikat kan diciptakan dari cahaya. Jin diciptakan dari api. Berarti kulla dalam ayat ini tidak menunjukkan semua. Maka saya katakan, saya jawab. Dalam Al-Quran, kalau ada kata-kata kulla syai', ya, karena dalam Al-Quran itu kata-kata kulla syai' itu lumayan ada beberapa ayat, Pak. Itu biasanya syai' di sini berhubungan dengan pembicaraan dan redaksi ayat. Ya. Ayat ini yang dia bawakannya pembicaraan tentang apa coba? Awalam yaral ladzina kafaru anna samawati wal ardu kanata ratqan fafataqnahuma wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy. Tidakkah orang kafir itu melihat bahwa langit dan bumi tadinya satu, lalu kemudian kami pisahkan dia. Lalu kami buat apa? Pisahkan dia. Dan kami jadikan ya dari air segala sesuatu hidup. Jadi pembicaranya tentang apa, Pak? Redaksinya tentang penciptaan ya langit dan bumi yang Allah pisahkan. Kemudian Allah jadikan di bumi ini semua dari apa? Air. Jadi jelas aja kulla di situ hubungannya dengan apa? Dengan sesuatu yang teraba dengan panca indera yang berhubungan dengan penciptaan yang ada di mana? Di bumi. Ya. Tidak sedang berbicara penciptaan jin, tidak pula tidak sedang berbicara tentang penciptaan apa? Malaikat. Maka kulla di sini tetap pada keumumannya. Ya. Terus dia bawakan lagi tentang kisah apa tuh, Pak? Nabi Khadir. Iya. Di mana Nabi Khadir kan membolongi apa? Perahu. Kemudian ditanya oleh Nabi Musa, kenapa kok dibolongin? Rupanya, ya, Nabi Khadir menceritakan apa yang tentang kapal itu, Pak, lupa saya. Mas-safinatu fakanat limasakina ya'maluna fil bahr wa kana wara'ahum maliku ya'khudhu kulla safinatin ghasba. Adapun kapal itu milik fakir miskin. Fakir miskin punya kapal, Pak. Ya. Itu menunjukkan miskin itu terkadang punya harta tapi tidak mencukupi. Adapun kapal itu milik fakir miskin, dan di belakang mereka ada raja yang mengambil semua kapal dengan apa? Paksa, dirampas. Kata mereka apa? Kata Ustadz ini, enggak semua kapal dirampas. Yang dirampas itu yang bagus-bagus aja. Berarti kulla di sini enggak semua, kata mereka. Kita katakan semua. Loh kok semua? Iya, karena baca redaksinya. Bukankah dalam ayat itu disebutkan bahwa Khidir membolongi? Dan ini jelas menunjukkan bahwa yang diambil oleh raja itu yang bagus. Maka di sana ada ya kata yang mahdhufah, kulla safinatin jayyidatin, karena melihat kepada redaksi. Jadi kulla di situ tetap maknanya kepada semua. Ya.
Bahkan kalau antum baca seluruh kitab-kitab usul fikih, Pak, semua ahli usul fikih sepakat dalam hal ini bahwa kullu min alfadhil umum. Kullu itu merupakan lafaz yang sifatnya apa? Umum. Kullu artinya apa, Pak? Semua. Kalau saya berkata begini, semua yang ada di masjid silahkan keluar. Boleh nggak antum memahami? Sebagian besar. Akhirnya antum nggak mau keluar. Lalu dia mengatakan, maaf Ustadz, kullu itu artinya sebagian besar. Tentu ini sangat tertolak, Pak. Secara bahasa saja sangat tertolak. Sang guru berkata sama murid-muridnya, semua yang ada di kelas keluar. Tahu-tahu satu murid nggak mau keluar. Ketika ditanya, kamu kenapa nggak keluar? Kullu semuanya artinya nggak semua, Pak. Gimana coba? Iya. Secara bahasa saja cacat, saudaraku. Nah ini bawa-bawa ayat dipahami apa? Sendiri tidak seperti yang dipahami oleh para ahli bahasa, para ahli tafsir. Akhirnya mengambil kesimpulan sendiri. Oh berarti kullu itu artinya sebagian besar, nggak semua. Kita jawab, lalu bagaimana dengan firman Allah? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa akan merasakan kematian. Berarti atas pendapat dia, nggak semuanya mati. Iya, karena Allah mengatakan di situ berhubungan dengan nafs, jiwa, iya, ruh. Artinya semua yang punya roh dia pasti akan mati. Berarti menurut pendapat dia ada yang nggak mati dong. Batil. Semua akan mati. Allahu khaliqu kulli syai'. Allah pencipta segala sesuatu. Atas pendapat dia ada makhluk-makhluk yang tidak diciptakan oleh Allah. Ajib. Ini bisa sangat sesat, Pak. Ya, pemahaman seperti ini sangat sesat kalau tidak memahami redaksi ayat. Karena kulla syai' ya, harus melihat redaksi ayatnya dalam masalah apa. Allah menyatakan seluruhnya itu. Ya. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah. Terlebih dalam ilmu usul fikih semua sepakat, Pak. Kalau ada dalil yang umum, lafaz yang umum, lalu ada dalil lain yang mengkhususkan, maka keumuman itu harus dikhususkan. Dan pengkhususnya itu bisa muttasil bersambung, bisa munfasil berpisah. Yang termasuk munfasil kata para ulama apa? Takhsisun hissi dan takhsisun aqli. Ya, sebagian disebutkan dalam kitab-kitab usul fikih, saudaraku sekalian. Tapi ya itulah masalahnya, Pak. Yang ngomongnya nggak paham usul fikih, nggak paham juga hakikat bahasa Arab, bagaimana menggunakan kulla syai' itu. Iya. Fa'allahul musta'an. Kayaknya udah masuk isya nih. Demikian, subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.